Air untuk semua. Ia begitu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dari hulu hingga hilirnya. Begitu pula mata air Senjoyo, salah satu sumber air terpenting di kota Salatiga dan sebagian wilayah Kabupaten Semarang yang dimanfaatkan sebagai air minum, juga kebutuhan industri, pertanian, dan peternakan di kawasan hilirnya. Namun, sejak tahun 2000 hingga 2015, debit air baku dari mata air Senjoyo mengalami penurunan dari 1.300 liter per detik menjadi 800 liter per detik. Pada saat itu, sempat terjadi pertentangan antara PDAM Kota Salatiga dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mata air Senjoyo karena pengambilan air oleh PDAM dianggap menjadi penyebab debit air yang terus menyusut. Seketika di tahun 2015, pemerintah Kota Salatiga bersama PDAM, pemerintah desa atau kelurahan, bersama organisasi masyarakat sipil menginisiasi program menabung air dan merawat mata air dengan sumur resapan. Inisiatif ini memperoleh dukungan dari program CSR, USAID IUWash, Coca-Cola Foundation Indonesia, sehingga berhasil membangun 1.060 sumur resapan dari 3.000 sumur resapan yang direncanakan di kawasan mata air Senjoyo. Alhasil, pada tahun 2017, upaya bersama ini berhasil menaikkan debit air pada mata air Senjoyo yang dikelola oleh PDAM Salatiga menjadi 1.100 liter per detik. Lantas, mengapa Kota Salatiga harus melakukan program menabung air dan merawat mata air dengan sumur resapan di mata air Senjoyo? Menurut Bapak Jadi Amali, Bapeda Kota Salatiga, bahwa perubahan alih fungsi lahan yang signifikan di Kota Salatiga berpengaruh terhadap penurunan debit mata air Senjoyo. Begitu pula dengan adanya perubahan iklim. Hujan yang dulunya lebat saat ini berkurang dan jangka waktunya pendek. Salah satu strategi Kota Salatiga adalah membangun sumur resapan di catchment area mata air Senjoyo. Menurutnya, upaya ini dilakukan pemerintah kota bersama dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemulihan debit mata air Senjoyo. Direktur PDAM Salatiga, Bapak Samino menuturkan bahwa menurunnya mata air di beberapa catchment area mata air di Salatiga, termasuk mata air Senjoyo dan mata air Kali Taman, membutuhkan kajian kerentanan mata air dan rencana aksi atau KKMARA sebagai kajian yang komprehensif sebelum membangun sumur resapan. Sekarang, kajian ini telah menjadi pedoman PDAM Salatiga dalam membuat rencana bisnis dan pelaksanaan rencana pengamanan air minum. Bagi Pak Joko, tokoh masyarakat desa Patemon, air hujan jangan sampai menjadi masalah bagi warga desa, namun bisa menjadi berkah dengan cara diresapkan ke dalam tanah sehingga bisa tersimpan dengan baik. Dari keyakinan dan pengalaman pembelajaran Pak Joko bersama warga, peresapan air dengan sumur resapan ternyata bisa membantu menghidupkan kembali mata air yang telah mati. Menurut Ibu Puji, Kepala Desa Patemon, awalnya memang masyarakat sulit memahami dan menolak jika lahannya dibangun untuk sumur resapan. Namun dengan edukasi yang utuh kepada masyarakat, mereka menerima dan saat ini mereka membutuhkan lebih banyak sumur resapan setelah merasakan manfaatnya. Saat ini, Peraturan Desa Patemon tentang tata kelola air dan sanitasi sudah disahkan, sehingga pihaknya berani untuk mendanai perluasan pembangunan sumur resapan dengan menggunakan dana desa. Dari Kota Salatiga, kita mendapatkan pembelajaran bahwa upaya menabung air dan merawat mata air dengan sumur resapan membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama. Namun tidak cukup dengan itu, komitmen pun harus berlanjut dengan rencana yang matang, dengan dukungan kajian yang holistik, menjadi rencana aksi yang nyata. Pendekatan ini yang dikenal dengan nama kajian kerentanan mata air dan rencana aksi atau KKMARA.
Ada 7 langkah dalam menerapkan KKMARA. Pertama, tahapan membangun kesadaran dan komitmen bersama di Kota Salatiga terhadap penanganan turunnya debit air. Kedua, tahapan melakukan kajian kerentanan mata air untuk mendapatkan peta sebaran dan jumlah kebutuhan sumur resapan yang harus dibangun. Ketiga, tahapan menyusun matriks rencana aksi bersama untuk mewujudkan pembangunan 3.000 sumur resapan dibangun secara bertahap. Keempat, tahapan penguatan komitmen dan dukungan pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga kepala desa atau lurah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan hasil rekomendasi dari dokumen KKMARA. Kelima, tahapan pengesahan dokumen KKMARA sebagai acuan rencana aksi bagi semua pihak yang berkepentingan. Keenam, tahapan integrasi KKMARA ke dalam rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan desa, rencana bisnis PDAM, dan rencana program para pemangku kepentingan lainnya. Ketujuh, tahapan implementasi, monitoring, evaluasi, dan revisi dokumen KKMARA. Apa yang tengah dilakukan Kota Salatiga ternyata tidak sendiri. Sejak tahun 2011 hingga 2021, 33 kabupaten kota di Indonesia telah mengimplementasikan KKMARA dengan sumur resapan sebagai pendekatan yang efektif untuk menanggulangi penurunan debit air mata air di wilayahnya. Indonesia membutuhkan perluasan komitmen untuk memastikan ketersediaan air baku, sinergi antara pusat dan daerah untuk keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program, dan mengembangkan kolaborasi semua pihak untuk menepis perkiraan krisis air baku nasional pada tahun 2045. Mari bergerak bersama, menabung air dan merawat mata air untuk jaminan ketersediaan dan keberlanjutan air baku nasional.